bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Iya pun. Gimana kabarnya Tubabaku? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Novia Ardianti dalam program Baperan, Bincang Masalah Anak dan Perempuan. Dan pemenuhan hak dan perlindungan anak memerlukan keterlibatan seluruh pihak, tak terkecuali pihak perusahaan yang berkomitmen memperhatikan hak-hak anak, salah satunya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia. Dan relate sekali hari ini, karena kita sudah kedatangan narasumber di studio Tubabaku, yaitu Ketua APSAI Kabupaten Tulang Bawang Barat, Sekretaris APSAI Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Wakil APSAI Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ya, selamat pagi Bapak Saring Santosa. Selamat pagi. Ya, Ibu Mustika Indahyani, serta Bapak Ponco. Baik, ya sehat gimana Pak kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Hari ini. sehat dong. Iya dong, harus sehat, Harus karena kita sehat. mau ada bincang-bincang yang masyarakat harus tahu nih tentang APSAI ya kan Bu? Iya, Betul. Dan sebelum perkenalkan, saya juga Novia. Di sini kita akan mengobrol tentang APSAI. Sebenarnya APSAI itu apa sih? Saya juga kurang tahu nih. Ya. Kira-kira siapa yang mau jawab? Silakan. APSAI itu asosiasi dari para pengusaha yang ada di suatu wilayah. Dalam hal ini berarti kedatangan Tulang Bawang Barat ya. Itu pada tanggal 17 Desember 2021 lalu dibentuk oleh PPA. Dan salah kami ini menjadi pengurusnya. Pengurusnya. Yang insya Allah berkecimpung untuk di bidang anak lah gitu ya. Berarti APSAI itu merupakan asosiasi perusahaan yang merupakan apakah ini sebuah komunitas atau emang apa atau seperti apa Pak? Memang kalau untuk APSAI sendiri itu APSAI? di pusat memang ada pusatnya. Jadi Iya. ya hanya di kabupaten aja gitu, nggak hanya di provinsi aja, tapi Iya. di pusatnya itu memang sudah terbentuk APSAI. Hanya Tubaba aja yang baru gitu, yang baru terbentuknya di Desember itu Oh, 2021. Dan tentunya ada alasan tersendiri ya dibentuknya Iya, APSAI di Kabupaten benar Tulang Bawang itu. sekali. Apa itu alasannya? Kalau untuk alasannya sendiri untuk pemenuhan KLA ya, Iya. kita KLA kan harus ada ininya, salah satu poin yang memang harus dipenuhin untuk pemenuhan kabupaten layak anak ya. Jadi kayak poin apa pemenuhan kota layak anak itu Iya. salah satunya kabupaten itu harus memiliki APSAI itu, APSAI itu Mbak. tadi. Maka itulah kita dibentuk di sini dari beberapa pelaku usaha yang memang concern di bidang pemenuhan hak anak ya, Iya. begitu. Jadi memang Yang nggak semuanya berkaitan ya, dengan anak lah. yang berkaitan dengan Dan dari pengurus APSAI itu sendiri itu mungkin dari anggota macam-macam. Itu siapa? Ada pula ada yang dari perkumpulan juga, ada yang dari pihak-pihak instansi yang terkait di Tubaba ini juga kayak HIPMI gitu tergabung juga, kayak bank-bank yang ada di Tubaba gitu. Berarti nggak harus mereka tuh Pengusaha nggak harus UMKM atau Oh, ini iya. semua, dia Berarti lingkupnya semua OPD di Tubaba ini bisa tergabung situ. di APSAI. jadi yang memiliki concern lah ya Pak ya, concern ke pemenuhan hak anak gitu. Nah, Siapapun itu bisa dari Kalau UMKM. dari anak, maksudnya misalnya nih saya sendiri Iya. gitu, ingin bergabung di komunitas APSAI ini sendiri, apa bisa? Iya, Bisa tentu saja. Oh bisa. Mbak, terkait dengan itu APSAI ini kenapa dibentuk? Karena sebetulnya dunia usaha ini kan bagian dari 4 pilar Kabupaten Layak Anak ya. Selain pemerintah daerah, Iya. kemudian para pengusaha juga media juga ada. Iya, multimedia. Jadi kalau Iya. untuk kominfo begini itu bisa Bisa masuk bergabung juga. di multimedianya, Multimedianya, gitu, iya. untuk bagian share segala macam kegiatan kita. Iya. Itu memang sangat bersinergi sekali Iya. gitu. Baik. Dan tentunya adanya visi misi dari APSAI itu sendiri. Nah, Iya, visi misi itu betul. seperti apa, Bu? Visi misinya itu kita meningkatkan kesadaran bahwa pemenuhan hak anak itu harus kita penuhi lah Iya. sebagai kita orang tua. Jadi kita nggak bisa iniin kemauan kita terhadap anak, memaksakan gitu, Iya. itu nggak boleh kita sebetulnya kan. Jadi harus pemenuhan hak anak itu
benar-benar kita penuhin gitu. Terus ada juga mewujudkan lingkungan yang konveksi terhadap anak itu ramah anak. Jadi jangan sampai ada kekerasan di lingkungan kita, itu kita bantu gitu. Juga mendorong kewirausahaan, peluang-peluang usaha yang memang bisa menciptakan makanan sehat untuk anak gitu. Selain itu juga nanti bisa kita adakan pelatihan-pelatihan mungkin untuk makan sehat untuk anak atau bagaimana itu. Kita Bisa lagi dilakukan. visi misi kita dilakukan Visi. dari sisi. Oke, itu tadi visi misinya ya. Iya. Banyak sebenarnya visi Banyak misi juga dari ya, APSA itu APSA sendiri itu. ya, Bu ya. Oke. Dan sebenarnya ada apa program kerja APSA di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini? Bapak, Pak Sarif. saya Silakan. Yang mana yang mana? Kalau saya program kerjanya itu sebetulnya juga banyak, Mbak. Kemarin aja kita juga udah bergabung sama Forum Anak Daerah. Nah, kita bantu mereka untuk berkegiatan. Sebetulnya nggak yang harus wah ya, kita berkegiatan hanya ringan kayak ini bagi takjil bersama, Iya. atau mereka punya kegiatan apa kita bantu Iya. gitu. Salah Salah satu kegiatan, ya. kegiatannya itu, atau Jadi kalau ada yang udah dilakukan, pengenalan rempah itu rempah salah di satunya rumah, kita udah lakukan gitu, seperti yang sudah edukasi lah. Iya, Rempah itu betul. salah satu kita mengedukasi anak-anak supaya Iya. dia cinta terhadap bidang pertanian. Iya. Ada olahan ikan juga Ada olahan gitu. ikan. Jadi kita salah satunya itu kegiatan yang sudah kita lakukan sih di APSAI gitu bareng bersama teman-teman. Kalau untuk program yang belum dilakukan atau diharapkan untuk yang dilakukan di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini seperti apa, Bu? Kalau yang program belum dilakukannya ya itu Mbak, ada kayak pelatihan Ya. yang mau untuk anak ini biar kayak kemarin itu stunting anak itu ya, pencegahan pencegahan stunting, gitu yang itu. Pak Saring tadi info tadi apa Pak, pelatihan kewirausahaan ya Pak? Iya. Ya itu Itu yang pelatihan program kewirausahaan. Yang mau dilakukan ya, Iya. tapi belum dilakukan. belum Semoga segera di tahun diterapkan. ini belum kita. Oh, belum di tahun ini ya. Oke, baik. Kita lanjut ke program kerja APSA itu sendiri, Pak. Iya. Tadi kan sudah dibilang bahwa program kerja itu salah satunya ada lingkungan ramah anak. Iya, betul. Nah, kemudian ada juga tentang kewirausahaan dan pelatihan kerja. Iya, Nah, iya, itu seperti betul. apa, Pak, kewirausahaannya? Iya, betul. Tadi sudah coba saya urut-urut ya apa yang kami coba programkan terkait dengan program kerja dan pelatihan kerja untuk anak. Ini mau kami sebenarnya absen berperan serta di Kabupaten Tulang Barat seperti ini. Di antaranya mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi anak muda. Ini kan, ini saya cukup penting ini. Kemudian yang berikutnya adalah menyediakan program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi anak muda juga. Dan karena kawan-kawan kami ini yang tergabung di APSA ini banyak kegiatan-kegiatan usaha yang beragam. Iya. Maka kami sebenarnya kalau ada yang mau menimba ya keterampilan itu boleh, atau kami nanti mengadakan satu kegiatan yang memang pelatihan bagi anak-anak Tulang Bawang Barat juga kami juga bisa seperti itu. Iya. Itu terkait dengan program kewirausahaan. Itu, Mbak. Ya. Baik, itu tadi untuk kewirausasahaan dan pelatihan kerja. Untuk menginformasikan kepada anak-anak yang ingin bergabung di kewirausahaan itu seperti apa, Pak? Melalui apa ini? Iya. Kita roadshow mau ke Gusto sekolah. Oh, gitu sekolah gitu. Jadi masih kami- sosialisasi ke sekolah gitu ya, Bu ya? Kebetulan kan gitu sudah ada beberapa sekolah yang memang kemudian juga sudah dari media juga sudah, kawan-kawan ini juga sudah mulai berjalan menyampaikan dari kepada mulai anak yang masyarakat TK. gitu. Insya Allah nanti tahu. Dan juga kan dari APSA ini juga bekerja sama dengan FAD ya, Bu ya? Iya. Ya. Ya, jadi FAD itu bisa ada Bisa kontribusinya, menginformasikan. kerjasamanya antar dinas-dinas Ya. juga ya Iya, kan? betul. Iya. Baik, kemudian dan program dari APSA itu sendiri kan ada juga advokasi dan kebijakan publik. Yang itu seperti apa, Pak? Iya. Ya, kami dulu pernah mengundang narasumber Pak Tony Fisher ya. Kita undang sekolah guru-guru, gitu. Kita undang masyarakat, gitu kan, undang anak-anak muda, begitu, untuk menyampaikan terkait dengan bagaimana anak itu bersikap, bagaimana melindungi anak, gitu kan, bagaimana memunculkan potensi anak, gitu kan, bagaimana dia juga aman di sosial, secara sosial dia juga
sangat bagus begitu. Iya. Silakan Bu kan. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ya, ya saya menyambung yang dari program kewirausahaan aja yang Pak Saring tadi Iya. sampaikan. Jadi memang beberapa dari teman-teman di APSA ini sudah melakukan seperti yang Pak Saring tadi bilang, kayak saya, Mbak Mustika, ada beberapa teman-teman melakukan pelatihan untuk anak-anak sekolah SMK gitu tentang mindset kewirausahaan, dan ini juga program yang saya rasa juga harus penting kita dorong juga ya, yang seperti Pak Saring tadi, karena memang salah satu peran APSA ya itu tadi kurang lebih memberikan sisi lain ya, mungkin edukasi ke anak-anak supaya dia juga lebih kreatif ya, memaksimalkan potensi yang ada di diri mereka gitu. Kurang lebih itu sih kalau dari saya. Baik, Pak. Berarti kan mengajak anak-anak ini juga ikut bergabung dalam kewirausahaan ya Bu ya? Betul. Iya, karena kan dilihat anak-anak sekarang ini ya gimana ya kalau mau Cenderung ngajaknya. kalau dia sudah lulus sekolah, saya mau apa? Nah, itu. Berarti harus Kalau mereka ikut seminar-seminar kita gitu kan, paling nggak, oh nanti saya kedepannya mau begini deh. jadi ada gambaran Sudah ya, ada Bu ya? gambaran. Nggak bingung nggak lagi. nganggur. Dan pendekatannya gitu kan. juga lebih ke anak ya, Iya. pendekatan kita menyampaikan. Makanya kami di beberapa kawan yang berusaha di UMKM gitu, ada yang sudah ke anak SLTA dalam bentuk magang, gitu Iya, kan, betul. diajari PKM. bagaimana berproduksi, gitu kan. Ada yang kemudian diundang di sebuah sekolah yang double track, gitu kan, Iya. double track. Selain dia belajar pembelajaran di sekolah, dia juga belajar keterampilan. Undang juga dari anggota-anggota APSA kami yang memang punya keterampilan di bidang yang dibutuhkan oleh apalagi sekarang ini Untuk sekolah-sekolah. sekarang ini apalagi sekolah merdeka nih ya, Iya. itu banyak Kurikulum merdeka itu ya. merdeka ini banyak yang kemudian mengadu ke arah keterampilan itu. Iya. Oleh karena itu sebenarnya kami memang siap berkolaborasi dengan Siapa dinas, saja ya, Pak? dengan dinas, masyarakat, siapa saja. dengan pendidikan Iya, ya. betul. Ini salah ini. Ya, untuk mengajak anak-anak itu tadi ya. Iya. Benar. Emang. Emang APSA ini sangat membantu Iya. ya, Bu ya. Oke. Kami kan ada yang Mbak, kami dari sisi perhotelan ya, masih belum bisa. hotel lagi ya. Iya. Penginapan, ada Kia Aulia, kemudian dari sisi keterampilan membuat Olahan. olahan, Iya. kemudian dari tanaman, Iya. begitu. Rempah-rempah, Itu ada gitu. Bu Sama Nuri juga itu Perkripian. bisa. Jadi emang Gitu. kolaborasinya emang semuanya Iya. pengusaha yang Iya. bantu anak-anak Iya. untuk ini ya aktif ya Pak ya. Jadi kadang anak-anak mau butuh apa kita udah siap ya Pak. Siap, Sekarang ya, siap. sadar. Mau pilih yang mana Iya, nih? iya, gitu kan. Bidangnya mau pilih yang mana nih? Kita bisa Gitu. mendukung kurikulum Merdeka. Iya, sangat pantas banget ini Iya. membantu Ya, anak. untuk misal ada sekolah juga yang jurusan tata boga itu Oh iya, bingung cocok juga banget. sekolah di sekolah terus nih sekali-sekali doang ke ini gitu. Keluar gitu ya. Jadi nggak, ya sekolah kita sekolah tapi nggak harus di sekolah. Di sekolah. Oh, iya, Gitu. benar-benar. Bisa berkunjung ke salah satu UMKM yang memang ada produksi makanannya gitu. Jadi itu sebenarnya malah lebih- membantu lebih ini ya, lebih nangkap ya Bu ya betul. kalau anak-anak Bahkan ikut mereka keluar. nanti dapat ilmu pemasarannya sekaligus Iya, tuh. benar banget. Nggak hanya menciptakan produk tapi ilmu pemasaran mereka pasti Iya. akan dapat karena mereka udah pelakunya gitu. banyak pelakunya dan terjangkau pada kondisi anak-anak itu. Iya. Iya. Kalau langsung perusahaan besar sebetulnya kan masih di Mereka atas ruang hanya ya. berpikir Tapi untuk kalau di alat dan UMKM, bahan yang harus Iya. begini. itu yang memungkinkan dia lakukan karena masih skalanya masih kecil Iya. gitu ya. betul. Dan mayoritas juga kan di Kabupaten Lombok Barat ini kan usaha ya Bu ya. Iya, betul. Mungkin kalau anak-anak itu sendiri lebih minat kemana kalau dilihat dari sejauh ini dilihat dari anak-anak itu lebih minat ke usaha atau seperti apa Bu? Kalau kita tidak mengadakan seminar-seminar untuk berusaha seperti ini, Mbak, saya rasa anak-anak sekarang lebih ke medsos mereka. Iya, Media bisa. sosial ya. Betul. Dilihat teknologi yang sekarang kan Gitu. lebih modern. Dan itu pun sangat rawan sekali ya itu Mm-mm. kalau kita sebagai orang tua itu tidak memberikan filter Benar. gitu karena itu sangat luas Mbak gitu. Iya. Cuman kan kalau untuk teknologi itu tadi yang media sosial kan Iya. maksudnya ada kontribusi cocok juga nih Iya. misalnya kan Jadi kerja harus sama. harus dalam pengawasan. Iya benar banget. Dan Jadi kalau bisa sinergi kan juga Nah, menarik ya Pak. begitu. Anak-anak Jadi jangan itu hanya di bisa. mensosnya Iya, gitu. ha-ha. Kita rubah sih mindset anak-anak. yang lebih positif ya, yang lebih Betul berguna sekali. lagi. Betul. Dan Membantu. pastinya juga berpotensi untuk cuan gitu kan. Iya, benar. Iya. Hari gini kan Bu ya. Jadi Realistis ya Bu. bener banget itu. Oke. Positif banget kan. Iya kan? gitu. Terus ada juga program pengembangan kapasitas anggota. Itu seperti apa? Ya, kita mengikuti pelatihan. Pelatihan gitu. itu tadi ya, Seminar-seminar dari Mm-mm. yang di mungkin
kita ke ini lain yang memang untuk pemenuhan untuk pemenuhan kapasitas kita sebagai ini gitu. Kalau untuk sosialisasi, misalkan kita mengundang dari luar kabupaten, betul. itu sudah terlaksana atau Sudah program? pernah Sudah waktu pernah ya, Pak? di Gria Aulia itu kita Ya, itu yang yang tadi dijelaskan dengan Pak Saring kita juga undang tadi itu. masyarakat, Kita- kemudian kita bahkan undang selain narasumber. ada narasumber yang Jadi memang memberikan materi untuk masyarakat dan ada yang diberikan juga untuk pengurus absainya itu Oh, sendiri. gitu. Jadi dua. Boleh dia. nanti info-info ya Pak ya untuk masyarakat, saya mau gabung. Oke. Dan dari program kerja ini, sebenarnya tujuan adanya program kerja ini untuk apa? Mungkin ada yang bisa menjawab. Silakan. Tujuan di program kerja. Iya. Iya. Jelas lah, Mbak. Jelas kita banget, dikasih melindungi apa anak. namanya Amanah lah. dibentuk ya, dibentuk asosiasi, Jelas itu amanah. kemudian apa namanya kita jelas memenuhi ya, memenuhi harapan dari dibentuknya itu, yakni turut serta dalam memajukan Kabupaten Lek terutama mengelola potensi anak, sumber daya anak, potensi dan melindungi. Iya, Itu tadi Kabupaten jadi sekarang ini juga kan gitu. banyak anak-anak yang memang mendapatkan perlakuan tidak baik, baik dari orang tua atau dari temannya juga sekalipun gitu kan. Bullying itu masih terus ada kan gitu. Baik. Dan apa kegiatan yang sudah dilakukan di APSAI Kabupaten Tulang Bawang Barat? Mungkin bisa diberi sedikit kira-kira apa saja nih yang sudah dilakukan dan apa yang kira-kira ingin dilakukan untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat? Kalau yang sudah tadi sempat kita Sudah sebutkan dibahas juga ya. tadi. Yang jelas yang kita udah lakukan kemarin itu kampanye tentang makanan sehat. Waktu itu di salah satu anggota APSAI ada olahan ikan, ada rempah, ada cemilan sehat gitu. Kita undang juga dari Anak-anak dinas TK yang terkait, waktu itu. anak-anak TK, dinas terkait ada di situ untuk kampanye cegah stunting lah ya waktu itu ya. Terus juga ada kegiatan minum jahe, es krim gitu. Jadi kita Jadi ya vegan. lebih ke- Jadi yang anak-anak lebih itu ke- nggak suka rempah, apa sih jahe itu kasih Ya. kita kasih di minum jahe gitu Ya. kan cuman anak nggak itu yang sudah kita lakukan itu yang ya kurang lebih itu sih Mbak. Apalagi kan anak-anak TK tadi kan itu harus dilatih Ya, dari kecil ya harus Bu dikasih ya. edukasi Benar gitu. banget. Terus apakah APSAI Kabupaten Tulang Bawang Barat ini juga bekerjasama dengan lembaga atau organisasi lain untuk mencapai tujuan itu tadi? Iya, Tentunya ya. Karena semua OPD Tentunya, karena kita harus masuk. bekerja sama. Iya, karena Kalau itu- bisa saya juga ikut kerja sama. Iya. Karena emang Ikut iya. berkolaborasi di APSAI. Betul Karena banget kita itu. jelas akan Gimana? bekerjasama dengan OPD-OPD atau masyarakat yang peduli terhadap anak. Iya. Betul. Ya. Kenapa kita bicara tentang anak ya? Karena anak ini memang apa namanya aset bangsa. Masa Aset depan ya. kita. Generasi Gitu. banget Generasi. ya. Harus kita Masa depan suatu perhatikan, bangsa itu harus ya kita dari perhatikan, anaknya ini. kemudian Saya. harus kita perhatikan kan, kemudian nanti bisa tumbuh bagus Iya. untuk Depan. masa Iya, depan. berarti emang pengasuhan dan Pendampingan ya. pendampingan dari Betul. orang tua dan anak untuk anak itu Iya. sendiri sangat penting ya Pak ya. Iya. Betul. Penting Karena pengarahan. keterlibatan kayak lembaga masyarakat juga perlu kan, Perlu. kayak misalnya digitalisasi udah Iya. bebas, jadi peran orang tua juga kan harus bisa memfilter ke anak-anak. Benar Terus dari banget. publikasi seperti Iya. kayak Kominfo juga kan membantu Makanya publikasi yang kayak kita baik kerjasama juga. dengan Dukcapil itu kan maaf aja ya ada anak-anak yang memang lahir ini itu yang kan kadang seperti nggak itu. bisa dapat akte kelahiran. Nah itu Iya. kalau memang mereka mengadu dengan kita, insya Allah kita bantu. Ya, dan Oke. pendampingan. Pendampingan. Nah, Betul. kan bingung juga ini Gimana nih gitu kan? Kejelasannya. Sementara itu memang nyata adanya Iya, dan gitu. itu dibutuhkan juga untuk ke lembaga sekolah kan ya Bu ya. Benar sekali Benar. itu Mbak. Baik, ternyata ini saya menarik sekali topiknya. Kayaknya kurang ya Pak ya 1 jam ya Pak. Kurang di 1 jam kita ngobrol ya. Dan peran serta APSAI dalam mewujudkan kabupaten layak anak di Kabupaten Tulang Bawang Barat itu seperti apa, Pak? Siapa nih kira-kira yang mau Mari, jawab? monggo. Silakan. Silakan. Peran sertanya Pak. Peran serta APSAI. Tadi jelas sedikit di depan bahwa kita jelas mendukung KLA ya jelas. Ini kayaknya di fokus sidik sentuhnya ke KLA. Ya, Kabupaten Layak Anak itu. Dan Ada salah satu tupoksi. pendampingan juga untuk Salah satu tupoksi yang ada FD yang ada di AD itu. yang AD. yang ada di Forum Anak SK Daerah. itu. Itu memang adalah
ikut serta ikut serta. untuk supaya kabupaten itu Menjadi layak. kabupaten layak anak. Ikut Oke. serta. Urutannya itu Peran sebenarnya. sertanya di situ. Nah, lebih jauh lagi itu nanti perannya adalah ya tadi Macam-macam tadi. keterampilan, Banyak sekali Iya, ini. usahaan, gitu. Sangat membimbing anak, membantu Iya. anak-anak kita semua ya. Iya. Oke, kita lanjutkan ya ke pertanyaan berikutnya. Sebenarnya Pak, Baik. bagaimana APSI di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini untuk melibatkan masyarakat dalam program-programnya? Itu Ya, seperti apa? yang jelas pemenuhan hak anak, Mhm. kemudian perlindungan anak, Mhm. ini memang peran serta semua pihak, gitu ya. Semua pihak, masyarakat, dinas, gitu kan. Kemudian tak terkecuali juga dengan APSEI, Mhm. gitu. Ya, terkait dengan itu, maka kami dengan ruang kerja yang ada, gitu kan, yang mencoba untuk ikut serta dalam memenuhi dan melindungi anak itu. Ini kawan-kawan lebih secara teknis nih sudah langsung melakukan ya. Iya, Silakan. Monggo. Iya. Ya, kalau untuk peran serta masyarakat ya kurang lebih satu pendampingan itu tadi ya Mbak ya, gitu kan. Era kita sambung ke era digitalisasi sekarang Iya. lah gitu ya. Jadi peran masyarakat itu juga penting untuk mendampingi anak-anaknya itu bermedia sosial dengan baik dan benar gitu. Nah, nyambung tadi dengan kewirausahaan yang Iya. Pak Saring tadi sampaikan, itu perlu karena kita juga butuh konten-konten kreatif ya untuk teman-teman APSE ini yang punya usaha. Jadi anak-anak itu bisa terlibat Bergabung, membantu iya, mempromosikan benar. usahanya dari sisi anak ya, Iya. dia membuat kreativitas sesuai dengan anak-anak itu. Jadi peran masyarakat ya kurang lebih itu tadi sih, mungkin pendampingan orang tua ke anak-anak juga dalam media sosial harus diperhatikan. Terus pemenuhan hak-hak anak juga dari masyarakat juga perlu juga kan untuk dilakukan kepada anak-anak. Mungkin itu sih ya kurang lebihnya. Ya kan? Ada yang ingin Cukup. tambahkan? Cukup. Oke. Baik, sebenarnya banyak sekali apa yang ingin saya tanyakan nih. Saya kepo banget ya tentang APSAI. Dan ini kan karena lingkupnya kan untuk anak itu sendiri ya, Pak Ibu ya. Oke. Karena berhubung waktu kita ini sangat terbatas ya, Pak Bu ya. Mungkin kita lain waktu masih bisa berbincang kembali. Mungkin kita bisa Siap, outdoor, siap, kita siap. langsung ke lokasi bisa ya. Boleh, Karena kita boleh. pengen tahu nih sebenarnya, dan anak-anak juga perlu tahu bahwa nggak cuman setelah lulus sekolah bingung mau ngapain nih gitu kan. Ternyata APSAI sangat membantu untuk Kami kelayakan terbuka anak. untuk anak. Terbuka untuk anak-anak. Dan sebelum kita tutup, mungkin saya ingin ada closing statement dari Bapak, silakan. Iya, terima kasih Mbak Iya. atas kesempatannya nih untuk bisa podcast Iya. di sini ya. Gitu. Jadi yang jelas saya selaku ketua APSEI Bawang Barat mengapresiasi pada kawan-kawan itu yang sudah dari awal bergabung dengan kami itu untuk selain memikirkan usahanya sedikit kemudian bersama APSEI bersama Gubernur Bawang Barat bersama masyarakat Bawang Barat berpikir tentang anak. Gitu. Terima kasih banyak. Kemudian kami siap bersinergi dengan semua pihak lah begitu, dengan Kabupaten Bawang Barat, dengan masyarakat dan yang jelas anak-anak itu. Mungkin dari kami begitu, mudah-mudahan senantiasa menginspirasi untuk kita semuanya. Silakan, ada yang ingin ditambahkan? Kalau untuk saya sih ya harapannya ke depannya harapan ke depannya itu semoga APSAI ini selalu bisa membantu kayak isu-isu stunting anak gitu, kita bisa bullying anak itu selalu bisa bantu untuk mendampingi si anak-anak itu. Misalnya ada yang psikis trauma atau bagaimana, jika mereka ada laporan ke kami gitu, insya Allah kami akan menanggapinya gitu. Silakan, Ya, dari kalau Bapak. saya mungkin sedikit saja lebih ke sinergi dan Iya, kolaborasi kolaborasi aja. aja. Jadi masyarakat bersinergi dengan kita APSAI juga bisa bersinergi dengan stakeholder lah, dinas yang terlibat gitu. Jadi supaya dampak yang kita lakukan itu benar-benar bisa bermanfaat gitu buat masyarakat. Jangan kena kesasaran Kena gitu ya. kesasaran, Sasaran ya pastinya. Sasaran. Jangan salah sasaran ya. Sasaran ya, kacau gitu. Oke, baik, semua saya cuma terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir di studio kami. Semoga kita lain waktu masih bisa ketemu lagi. Semoga selalu sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih juga tuh Bapakku sudah menemani kita selama kurang lebih 1 jam. Saya Novia Ardianti mengucapkan terima kasih, dan tim kerja juga saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.